Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena suasana masih 10 awal bulan Dzulhijjah dan beberapa langkah lagi kita akan masuk di hari Arafah dan Yaumun Nahar. Maka malam ini kita akan mengkaji tentang 3 keutamaan hari raya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Pertama hari Arafah, yang kedua hari Nahar, dan yang ketiga hari Tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ahlus Sunan dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaumu Arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam, bahwa hari Arafah dan hari Nahar Idul Adha serta hari Tasyrik adalah id kita, hari raya kita bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena 3 hari raya ini banyak keistimewaan yang berada di bulan Dzulhijjah, maka sebagai pengetahuan kita akan menggali apa keistimewaannya. Yang pertama, hari Arafah. Hari Arafah ini keistimewaannya bukan untuk orang-orang yang haji saja yang sedang wukuf, tidak, tetapi keutamaannya menjangkau seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, apakah mereka sedang haji ataupun tidak haji. Untuk mengetahui keistimewaan hari Arafah, tentu kita akan membahas dari awal sejarah sampai akhir. Baru kita paham betapa indahnya hari Arafah itu, walaupun kita tidak haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya, dan juga Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari Turjumanul Quran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha akhadal mitsaq min dhahri Adam bina'man wa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dara'aha
fanatharahum baina yadayhi kadhur thumma kallamahum qubulan faqala alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil perjanjian di alam ruh dengan seluruh ruh-ruh keturunan Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap pundak Adam, keluar semua ruh-ruh yang akan jadi turunannya sampai kiamat dibangkitkan. Dan itu bina'man, kata Rasul. Na'man itu artinya Arafah. Jadi peristiwanya itu ketika Adam berada di Arafah, saat diturunkan oleh Allah dari sorga ke bumi. Kemudian Adam sedang berada di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala usap punggungnya, keluar ruh-ruhnya sampai kiamat yang akan menjadi turunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengusap dan keluar ruh-ruh yang kelak akan jadi turunan Adam, maka Allah kumpulkan ruh-ruh itu, kemudian Allah berbicara dengan mereka. Salah satu pembicaraan Allah Azza wa Jal adalah alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan bala syahidna, ya kami menyaksikan bahwa engkau Rabb kami. Inilah perjanjian kita dengan Allah di alam ruh. Maka karena ruh-ruh itu sudah terikat dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah, sudah mengenal siapa Tuhannya, karena sudah ada perjanjian. Dan itu terjadi di mana? Di Arafah. Ini keistimewaan yang luar biasa, di mana di Arafah inilah tempat di mana Allah mengikat perjanjian di alam ruh dengan kita semuanya. Kemudian yang kedua, bahwa hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Ketika kami membuat perjanjian dengan Musa, kata Allah, 30 malam. Kemudian kami tambah 10 malam lagi, maka genap menjadi 40 malam. Ulama tafsir mengatakan 30 malam artinya bulan Dzulqa'dah, kemudian tambahan 10 artinya 10 awal bulan Dzulhijjah, dan di akhir hari ke-40 Allah berdialog dengan Musa. Begitu kata ahli tafsir. Dan ini sejarah bahwa hari Arafah itu sangat mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan sumpah dalam Al-Qur'an tentang hari Arafah di 2 surat lagi. Pertama surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Demi langit dan gugusan bintangnya, dan demi hari yang dijanjikan, dan demi hari yang menyaksikan dan yang disaksikan. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis di mana hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah
wal yaumul mashhud yaum Arafah wasyahid yaumal Jum'ah. Kata Nabi SAW, arti yaumil mau'ud adalah hari kiamat, dan hari mashhud artinya hari Arafah, dan hari syahid artinya yaumul Jum'ah, hari Jumat. Ingat, sering saya ulang-ulang kaidah Al-Quran. Tidaklah Allah menjadikan sumpah makhluk-makhluknya kecuali makhluk yang dijadikan sumpah itu sangat istimewa di hadapan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari Arafah, maka hari Arafah itu memiliki keistimewaan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah ini terulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam suratul Fajr Allah mengatakan wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Demi waktu fajar dan demi 10 malam, demi yang genap dan demi yang ganjil. Para ulama tafsir mengatakan demi yang genap artinya yaumun nahar, dan demi yang ganjil artinya hari Arafah. Kenapa Idul Adha dikatakan hari genap? Karena memang tanggal 10 hari genap. Kenapa hari Arafah disebut hari ganjil? Karena tanggal 9 hari ganjil. Wasyaf'i wal watar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, kita harus bangga dengan hari Arafah. Karena hari Arafah ini hari di mana Allah menyempurnakan agama kita. Satu hari Ka'ab al-Akhbar, dia datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Ka'ab al-Akhbar mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma 'idah. Wahai Amirul Mukminin, satu ayat yang kalian suka baca dalam kitab kalian, kalau ayat itu turun, kata Ka'ab al-Akhbar, bagi bangsa kami Yahudi, kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari perhelatan hari raya kami. Umar heran dan mengatakan, ayu ayatin, ayat yang mana itu? Maka Ka'ab al-Akhbar mengatakan, ayat yang kalian baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kusempurnakan agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan kuredhoi Islam sebagai agama kalian. Ini ayat, kata Imam Ibnu Katsir, adalah nikmat terbesar bagi kaum muslimin, di mana Allah menyempurnakan agamanya untuk kita yang tidak pernah dilakukan kepada bangsa-bangsa sebelumnya, baik Yahudi ataupun Nasrani. Bahkan Ka'ab al-Akhbar sampai mengatakan, kalau seandainya ayat itu turun bagi bangsa kami Yahudi, kami akan jadikan perhelatan besar hari raya kami. Kalau orang Yahudi bangga, kenapa kita tidak bangga? Masih saja di antara kaum muslimin yang menambah dan mengurang dalam agama. Kita tidak pernah bangga dengan kesempurnaan. Aneh kita ini. Kenapa mesti ada penambahan dan mesti ada pengurangan? Padahal Islam itu sudah pas, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Bahkan lebih hebat lagi, ini yang penting, yang paling penting bagi kita, saya nasihatkan untuk saya dan juga antum semuanya. Hari Arafah ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala terbanyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan ini bukan khusus orang-orang yang ada wukuf di Arafah saja, tidak. Semua kaum muslimin. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ma min yaumin, kata Rasul, ma min yaumin akthar min an yu'tikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah.
Hari Arafah itu hari Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan ini kata ulama tidak khusus bagi orang yang wukuf saja, tidak, bagi semua kaum muslimin dimanapun mereka berada. Makanya sangat rugi sekali kalau sampai terlewatkan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kita tidak termasuk orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka. Rugi besar. Makanya jangan pernah meninggalkan puasa Arafah. Jangan meninggalkan puasa Arafah bagi yang tidak haji. Kenapa orang haji tidak puasa? Karena mereka banyak yang dilakukan dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau sampai puasa akan melemahkan mereka. Makanya puasa ini disyariatkan bagi yang tidak haji. Makanya jangan sampai kemudian lewat tanggal 9 tiba-tiba kita tidak puasa. Perbanyak amal soleh di tanggal 9, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, istighfar, banyak baca Quran, lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, karena tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya dibandingkan di tanggal 9 hari Arafah. Luar biasa. Ikhwan, kalau bulan Ramadan, kita tahu bahwa ulama salaf itu mereka mengagungkan 10 hari. 10 akhir Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari awal bulan Muharram. Inilah 10 hari yang sangat diistimewakan para ulama salaf. 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah, dan 10 awal bulan Muharram. Kalau di 10 akhir Ramadan, ketika kita mencari Lailatul Qadar, rasanya sulit sekali. Karena Lailatul Qadar itu disembunyikan masalahnya, tidak ditampakkan di malam keberapa, hanya diisyaratkan dalam hadis cari di 10 akhir Ramadan. Bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, bisa tanggal 25, bisa tanggal 27, bisa tanggal 29, dan setiap tahun berpindah-pindah tanggal. Artinya kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, harus bersungguh-sungguh menghidupkan 10 malam akhir dari awal sampai akhir, baru anda dipastikan dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar disembunyikan. Tapi di 10 awal bulan Dzulhijjah Allah tidak sembunyikan. Hari Arafah, Allah tidak menyembunyikan hari Arafah, karena sudah jelas tanggalnya, tanggal 9. Kalau Lailatul Qadar tidak jelas tanggalnya. Dan ini kan kemuliaan bagi kita. Kita sudah tahu bahwa hari Arafah tidak sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disembunyikan, hari Arafah pula ditampakkan. Makanya kalau seandainya Allah sudah menampakkan hari Arafah tepat di tanggal 9, kok kita tidak memanfaatkannya? Udah, rugilah kehidupan kita. Kalau di 10 akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat dan Jibril turun, entah berapa ribu malaikat turun dari langit di malam Lailatul Qadar. Tapi di hari Arafah lebih daripada itu, bukan malaikat yang turun, tapi Allah Subhanahu wa taala yang turun dan mendekat hamba-hambanya. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, innallaha yubahi malaikatahu ashiyata arafata bi ahli arafah fayaqul unzuru ila ibadi atawni syu'than ghubra. Wa fi riwayatin innallaha la yadnu ila ahli arafata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Arafah Allah akan turun dan mendekat. Tentu turunnya dan mendekatnya Allah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungannya.
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tentu turunnya Allah tidak sama dengan makhluknya, karena dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, lagi maha mendengar lagi maha melihat. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jangan dibayangkan turunnya Allah sama dengan makhluknya. Dia turun sesuai dengan kemuliaannya, mendekat kepada hamba-hambanya yang ada di bumi. Kemudian dia akan membangga-banggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Kenapa Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat? Karena dulu malaikat-malaikat ini, saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, baru akan menciptakan Adam, belum pun diciptakan Adam, baru akan. Apa kata malaikat? Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu tentang ciptaanku dibandingkan engkau wahai malaikat. Terbukti ketika hari Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan. Lihat, seolah-olah ingin katakan, yang dulu kau mengatakan bahwa makhluk yang namanya Adam dan turunannya itu akan merusak bumi dan menumpahkan darah. Lihat sekarang mereka, atauni thu'san ghubra. Mereka datang kepadaku sedang wukuf di Arafah. Thu'san karena tidak mandi sehingga aut-autan rambutnya. Ghubra karena penuh dengan debu sehingga badannya diliputi dan penuh dengan debu. Ada padang pasir. Mereka meninggalkan rumah, meninggalkan kerabat, meninggalkan keluarga, meninggalkan bisnis, meninggalkan dunia, hanya untuk datang kepadaku dalam rangka wukuf, taqarruban ilallahi azza wa jalla. Belum lagi orang-orang yang tidak haji, mereka sedang berpuasa, puasa Arafah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah banggakan dengan hamba-hambanya dan mengatakan, qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka, katanya. Luar biasa. Makanya kalau seandainya tanggal 9 berlalu begitu saja, rugi sekali. Karena hari tanggal 9 itu Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Perbanyak sedekah, perbanyak puasa, perbanyak zikir, istighfar, baca Quran. Tanggal 9 hari Arafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, khairud du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sekali lagi, ulama ketika memberikan catatan kepada hadis ini bukan khusus bagi jemaah haji, tidak. Hadis ini umum, baik yang haji ataupun yang tidak haji. Dengarkan, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, tanggal 9. Berdoalah kepada Allah. Minta apa yang kita minta. Permintaan kita kan banyak. Minta supaya kita disehatkan badannya, keluarga kita disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, diistiqomahkan agamanya, disukseskan kehidupannya, dan lebih daripada itu supaya kita dimasukkan ke dalam surganya. Berdoa, kita kan hajatnya banyak. Ini kesempatan. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku katakan dan seluruh para nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Dia kerajaan, walahul hamdu, bagi Dia pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia atas segala sesuatu maha mampu melakukannya.
banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya perbanyak zikir. Dalam sebuah hadis, tapi hadis ini sebagai ulama dilemahkan, saat Rasul wukuf di Arafah, rupanya ada keponakannya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia di belakang Nabi. Yang namanya orang sedang wukuf ada laki-laki dan perempuan. Terlihatlah oleh Ibnu Abbas seorang wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, inna hadha yaumun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. Wahai anak saudaraku, kalau kau tahan pendengaranmu, kau tahan penglihatanmu, kau tahan lisanmu hari ini hari Arafah, diampuni dosamu. Maka hari Arafah, hari di mana kita jangan pernah bermaksiat. Tahan lisan kita untuk tidak ghibah, mencela, mencaci, memaki, menghina, membuli, menyebarkan hoax dan begitu seterusnya. Tahan telinga, tidak mendengar yang diharamkan. Tahan pandangan, tidak melihat yang tidak dihalalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan hari Arafah, dan banyak lagi karena banyak pembahasan. Kita masuk pada Id yang kedua, Yaumun Nahri. Apa keistimewaan Yaumun Nahri? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebut Yaumun Nahar. Kenapa disebut Yaumun Nahar? Dan Yaumun Nahar ini keistimewaannya luar biasa, ikhwan. Kenapa demikian? Kan Nabi SAW langsung dengan lisannya mengatakan, a'zamul ayyam indallah, seutama-utama hari di sisi Allah dalam satu tahun. Makanya kemarin sudah saya kerucutkan supaya mudah memahami. Dalam satu tahun ada 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Dalam 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum, yang paling mulia adalah bulan Dzul Hijjah. Dari Dzulqa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Dari Dzul Hijjah ini yang paling istimewa adalah 10 awal bulannya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai 10 dikerucutkan yang paling mulia adalah 2 hari, hari Arafah dan hari Nahar. Dan 2 hari yang mulia itu yang paling utama adalah Yaumun Nahar, tanggal 10. Berdasarkan hadis ini Rasul mengatakan, a'zamul ayyam indallahi, seutama-utama hari dalam setahun di sisi Allah. Apa? Yaumun Nahri, hari penyembelihan kurban. Thumma yaumil qar, kemudian hari qar. Apa hari qar? Nanti kita jelaskan. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa puncak hari terbaik dalam dunia dalam satu tahun itu adalah tanggal 10. Itu puncaknya dalam satu tahun itu. Hari yang paling baik di dunia dalam setahun itu, karena ini terulang tiap tahun, adalah tanggal 10 bulan Dzul Hijjah yang disebut dengan Yaumun Nahar. Adapun kenapa disebut nahar? Nahar itu penyembelihan unta. Ya mungkin masuk juga sapi dan kambing, kurban. Karena tanggal 10 ini manasik haji itu yang paling banyak dilakukan di Yaumun Nahar. Sedikit pengetahuan bagi antum. Kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang manasik haji, rukun haji itu ada 4 dan wajib haji itu ada 7. Rukun haji yang pertama ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Ini namanya rukun haji 4. Kalau tidak dilakukan batal hajinya. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah dan sa'i. Adapun kewajibannya ada 7. Ihram dari miqat,
kemudian wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian lempar jumrah, kemudian mencukur rambut dan tawaf wadah. Lah dari rukun haji dan dari kewajiban haji itu, yang paling banyak dilakukan saat manasik haji itu pada tanggal 10. Karena 2 rukun haji dan 3 wajib haji terkumpul di situ. Tanggal 10 itu ada namanya lempar jumrah Aqabah 1. Kemudian penyembelihan nahar ataupun zabah. Kemudian mencukur rambut, botak ataupun memendekkannya. Kemudian tawaf ifadah dan sa'i. 5 perkara ini dari manasik haji terkumpul pada tanggal 10 hari nahar. Makanya hari nahar itu disebut apa? Haji Akbar. Kalau disebut Haji Akbar, Hajjatul Akbar itu maksudnya hari nahar. Kenapa? Karena terkumpul banyak manasik haji di situ. Lah salah satu dari manasik haji itu adalah penyembelihan, makanya hari itu disebut Yaumun Nahar. Baik orang yang sedang haji dengan hadyunya ataupun orang yang tidak haji dengan kurbannya. Kenapa hari nahar itu hari istimewa? Karena terkumpul banyak manasik haji di situ. Sebab kalau sudah selesai di tanggal 10, masuk tanggal 11, 12 dan 13, jemaah haji itu sudah senang. Mereka tinggal diam aja di Mina. Ada yang mengambil 2 hari kemudian pulang, ada yang menyelesaikan 3 hari sampai tanggal 13 kemudian pulang. Makanya kemudian hari Arafah ini atau hari nahar ini hari terbaik. Hari terbaik di dunia. Ini satu keistimewaannya. Annahu khairul ayyam indallah. Bahwa hari nahar itu hari terbaik dalam setahun di dunia. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Berdasarkan nas hadis. Yang kedua, bahwa hari nahar itu yaum hajjatil akbar. Haji besar karena terkumpul tadi 5 manasik haji. Dalam satu hari itu tanggal 10. Kemudian yang ketiga, bahwa hari nahar itu adalah Idul Muslimin. Memang hari raya kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin. Memang kalau kita melihat dalam satu tahun itu, manusia itu punya 5 hari raya, 4 hari raya. Maksudnya orang-orang berkumpul di situ. Pertama harian, sholat jamaah. Manusia berkumpul di masjid setiap 5 waktu. Kemudian besar sedikit hari Jumat, mulai agak ramai. Kemudian besar sedikit Idul Fitri dan Idul Adha. Puncaknya hari Arafah. Puncaknya hari Arafah. Berkumpul manusia dari mana-mana untuk di situ. Tapi Yaumun Nahar juga adalah Id bagi kaum muslimin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hijrah dari Mekah ke Madinah, dilihatnya orang-orang Yahudi sedang berhari raya. Yang biasa mereka rayakan di zaman jahiliyah mengadopsi kepada hari raya Persia. Maka Rasul mengatakan, innallaha qad abdalakum bi khairi minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Ganti hari raya kalian, karena Allah sudah mengganti hari raya dengan hari raya yang jauh lebih baik yang kalian rayakan, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Idul Adha ini jauh lebih istimewa dibandingkan Idul Fitri. Kenapa? Karena jatuh di hari terbaik dalam dunia. Dan Idul Fitri cuma 1 hari, 1 Syawal. 2 Syawalnya Anda sudah bisa puasa, 6 hari puasa Syawal. Tapi Idul Adha kita diberikan kesempatan 4 hari berhari raya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Itulah disebut hari tasyrik. 1 Yaumun Nahar dan 3 hari tasyrik. Itulah hari raya. Kata Rasul, ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi azza wajalla. Hari tasyrik itu hari makan, minum dan memperbanyak zikir. Ya. Ini keistimewaannya. Dan bagi orang-orang yang di luar haji, di situ ada ibadah kurban.
Dan berkurban di yaumin nahar adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul yang mengatakan, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah di hari nahar min iraqati dam, daripada seseorang meneteskan darah kurban. Dan ingat, darah itu sebelum menetes ke bumi, kata Rasul, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa kalian itulah yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun amalan-amalan kita di hari nahar, bagi yang di luar haji ya, bagi yang haji sudah jelas tadi, 5 manasik haji dalam satu hari itu yaumun nahar, yang disebut hajjatul akbar. Adapun bagi yang di luar haji seperti kita-kita, ya di sana ada salat Id. Sudah jelas salat Id. Dan salat Id ini juga terangkum padanya banyak sunnah, seperti mandi, berharum-harum, kemudian memakai baju yang pantas, yang indah, yang bagus. Kemudian kalau pulangnya lewat sini, baliknya lewat sana. Ya, jangan satu arah, jangan pulang lewat sini, berangkat lewat sini, pulang lewat sini. Ya, kalau bisa berpapasan. Kalau umpamanya salat Id di Batu Haji, berangkat lewat Muka Kuning, pulang lewat Tamiang, gitu. Begitu sunnahnya. Kemudian juga disunahkan bertakbir. Bertakbir mulai dari rumah sampai khatib naik mimbar. Kemudian setelah itu disunahkan untuk bagi yang punya hewan kurban, tentunya menyembelih hewan kurban setelah pelaksanaan sholat. Karena itulah kurban jangan disembelih sebelum sholat, disembelih setelah sholat. Dan perbanyak zikir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini hari nahar. Kemudian yang terakhir, ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Hari tasyrik ini kenapa disebut tasyrik? Jadi ada 2 penamaan dalam hadis, disebut yaumul qar. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang sangat istimewa dan agung di hadapan Allah melebihi yaumun nahar tanggal 10 dan yaumul qar. Tapi dalam hadis yang lain, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari tasyrik adalah hari di mana kita makan, minum dan berzikir. Kenapa disebut hari tasyrik itu yaumul qar? Dan kenapa disebut yaumul qar itu hari tasyrik? Tasyrik itu artinya seseorang membakar daging dengan matahari. Mungkin bahasa kitanya mendendeng. Jadi kalau daging itu zaman dulu kan belum secanggih sekarang alat-alatnya, ada oven, ada macam-macam kan. Sementara daging itu kalau seandainya tidak dimakan dalam beberapa hari busuk, makanya orang dulu caranya dikeringkan. Jadi daging itu dipotong-potong, dikeringkan di atas batu supaya menjadi dendeng. Lah dalam bahasa Arab, mendendeng itu artinya tasyrik, membakar daging dengan matahari. Itu secara bahasa. Adapun al-qar, qar itu menetap artinya. Karena jemaah haji di hari tanggal 11, 12 dan 13 itu sudah enggak kemana-mana. Dia menetap di Mina saja. Dia lempar jumroh saja. Enggak ada lagi nanti terakhir haji tawaf wada. Ya. Jadi sudah enggak banyak acara. Jemaah haji itu tanggal 11, 12, 13 dia menetap aja di Mina, enggak kemana-mana. Ada yang tanggal 12 selesai, ada yang digenapkan menjadi tanggal 13. Jadi ada yang 5 hari haji itu, ada yang 6 hari. Ya. Jadi yang 5 hari tanggal 12 selesai, yang 6 hari sampai tanggal 13 baru selesai gitu. Kok visanya lama sebulan, lebihnya jalan-jalan. Hajinya cuma 6 hari saja, lebihnya jalan-jalan ke sana kemari kan itu ya. Tapi di sini kita tahu bahwa hari tasyrik itu juga istimewa karena disebutkan setelah yaumun nahar, ketika Nabi mengatakan tidak ada hari yang paling istimewa di sisi Allah kecuali hari nahar, penyembelihan. Kemudian ada kemudian hari tasyrik, hari qar, menunjukkan tidak lepas dari keistimewaan itu, walaupun sudah lewat dari 10 awal bulan Dzulhijjah, tapi masih ada keistimewaan sampai Rasul sebutkan seperti itu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa faedahnya hari tasyrik? Apa manfaatnya? Apa keutamaannya? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, innaha ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla, isyaratun ila annal aqla fi ayyamil a'yadi wasyurba innama yusta'anu bihi ala dzikrillahi wa ta'atihi wa dzalika min tamami syukrillah, min tamami syukri ni'mati an yusta'ana biha ala ta'at. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kenapa hari tasyrik itu dikatakan hari makan dan minum? Fungsi makan dan minum itu maksudnya makan sate, pokoknya makan daging lah, namanya kan hari penyembelihan. Fungsi makan-makan itu di hari tasyrik itu gunanya adalah untuk menopang supaya kita lebih bisa berzikir kepada Allah, supaya tidak lemah. Lah dari sini kata para ulama faedahnya adalah hari tasyrik itu hendak mengumpulkan dua perkara. Apa yang dikumpulkan dari dua perkara hari tasyrik? Ijtima'u na'imil qulub wa na'imil abdan. Seolah-olah diisyaratkan di sini hendak mengumpulkan dua nikmat. Pertama nikmat hati dan yang kedua nikmat badan. Nikmat badan dengan makan dan minum, nikmat hati dengan bersyukur. Bersyukur karena kita sudah mengorbankan korban kita. Makanya Allah mengatakan, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak. Maka cara syukurnya apa? Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Syukur dengan badan, salat. Syukur dengan harta, berkurban. Itu maksudnya. Jadi mengumpulkan dua nikmat, nikmat hati dan nikmat badan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan lebihnya kita disuruh untuk bertakbir. Takbir muqayyad selepas salat bertakbir itu. Taib. Dan pembahasan terakhir, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada di padang Arafah. Pada hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah, bertepatan dengan tahun ke-10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertolak dari Mekah menuju Mina. Tapi kadang-kadang aneh jemaah haji Indonesia ini. Kadang-kadang tanggal 8 itu belum bertolak dia ke Mina, maunya tanggal 9 langsung ke Arafah. Main langsung saja. Kebanyakan kan begitu. Sunnahnya kan enggak gitu. Tanggal 8 itu bertolak ke Mina, dari Mina ke Arafah. Ini enggak, dari Mekah langsung ke Arafah gitu. Mau yang rukun-rukun aja. Padahal syariat di sini apa? Nabi tanggal 8 bertolak ke mana? Ke Mina dulu. Tanggal 8 itu ke Mina. Disitulah Rasul sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat fajar, nginap di Mina. Baru setelah Rasul SAW berdiam setelah subuh sampai matahari terbit, baru dia dari Mina melanjut ke Arafah, mulai melaksanakan wukuf di situ. Lah ketika matahari sudah zawal, sudah ke arah barat sedikit, masuk waktu zuhur, maka Nabi SAW naik ke atas untanya, unta kesayangannya yang namanya Qaswah. Kemudian setelah dia naik ke Qaswah itu, Nabi SAW kemudian mengarah ke sebuah lembah, mengarah kiblat. Disitulah Nabi SAW dihadapkan rombongan para sahabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka mi'atun wa thalathuna alfa, 130.000. Dalam riwayat 140.000 para sahabat di hadapannya, yang ketika di permulaan dakwah hanya beberapa orang, bisa dihitung dengan jari. Dalam 23 tahun di hadapan Rasul sudah 140.000 sahabat.
Itu yang hadir saja, belum yang tidak hadir. Suksesi dakwah Nabi SAW hanya dengan sesingkat-singkatnya 23 tahun. Itu di tahun keberapa? Di tahun ke-10 Hijriah. Artinya 1 tahun setelahnya Rasul meninggal di tahun ke-11. Lah di antara wasiat Nabi SAW di hadapan 140.000 para sahabat itu di padang Arafah, kata Nabi SAW, ayyuhan nas isma'u minni waqilu. Wahai sahabatku, wahai manusia, dengarkan ucapanku, pegang ucapanku. Fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hadha fi mauqifi hadha. Boleh jadi setelah khutbahku ini, kata Rasul, kalian tidak mungkin jumpa lagi denganku dan tidak mungkin bertemu lagi di tempat ini. Seolah-olah Rasul SAW sudah ada firasat bahwa dia akan meninggal setelah Hajjatul Wada ini, tidak akan berjumpa lagi dengan manusia. Makanya dia berwasiat seperti itu. Tentu yang namanya wasiat yang singkat, ikhwan, harus memilih tema-tema yang penting kan. Tidak mungkin asal ngomong. Pasti Rasul akan memilih tema-tema khusus. Karena ini wasiat di Hajjatul Wada, di hadapannya 140.000, dan Rasul mengatakan boleh jadi Rasul tidak akan ketemu lagi. Tentu pilihan-pilihan wasiatnya pun tidak sembarang. Pasti yang penting-penting. Ya. Kata Nabi SAW, wasiat yang pertama, ayyuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya, dirobek kehormatannya. Seperti mulianya hari kalian ini, hari Arafah. Seperti mulianya bulan ini, bulan Dzulhijjah. Seperti mulianya tempat ini, Mekkah Al-Mukarramah. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan wasiatku ini. Kata Nabi SAW, faman kanat indahu amanah falyuaddiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Siapapun yang hari ini ada titipan amanah, kembalikan amanah itu. Jangan sampai berkhianat. Kemudian kata Nabi SAW, ayyuhan nas inna ribal jahiliyati mawdu'un wa inna awwalar riba abda'u bihi riba ammil Abbas ibni Abdul Muttalib wa inna dima'al jahiliyati mawdu'atun wa inna awal damin abda'u bihi dam Amir ibni Rabi'ah ibni al-Haris wa inna ma'atharul jahiliyati yakni a'maluha mawdu'atun ghaira sadanati wasiqayati. Kata Rasul, sesungguhnya riba jahiliyah, ingat, riba jahiliyah itu maksudnya riba nasyiah. Riba nasyiah itu kalau gambarannya seperti rentenir, mengutangi 1 juta bayarnya 1.200.000. Itu namanya riba jahiliyah. Karena riba itu ada dua, ada riba nasyiah, ada riba fadl. Dan itu pembahasannya lebar. Ya. Sesungguhnya riba jahiliyah aku sudah hapuskan, dan yang pertama aku hapuskan riba pamanku sendiri, Abbas ibn Abdul Muttalib. Karena Abbas itu orang kaya, suka ngutang-ngutangi orang kemudian diribakan. Makanya ku hapuskan, tidak ada lagi riba. Termasuk pamanku yang pertama kali ku hapuskan ribanya, Abbas ibn Abdul Muttalib. Rasul memulai dari keluarga dulu, baru orang lain. Dan begitulah dakwah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Adapun dendam kesumat di antara kalian ku hapuskan juga. Dan yang pertama kali ku hapuskan adalah darahnya Amir ibn Rabi'ah ibn Haris. Tidak ada lagi dendam kesumat. Maknanya kalau dia membunuh, maka yang dibunuh adalah yang membunuh saja. Qisas. Karena di zaman itu kalau perang kabilah, ini ada satu korban dari satu kabilah,
maka kabilah yang jadi korban akan meminta korban yang sama, terserah siapa saja, baik dia yang membunuh atau tidak yang membunuh, pokoknya dia dari kabilah yang menyerang harus mati satu. Karena dari kami mati satu, maka Rasul hapuskan tuh. Dalam Islam tidak ada seperti itu, yang ada kisos yang dibunuh, yang membunuh saja, tidak semua terlibat. Karena itu akan pemicu dendam kesumat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ayuhan nas, inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi ardikum, walakinnahu qad radiya an yuta'a fi ma siwa dhalik mimma tahkiruna min a'malikum. Wahai manusia, setan itu sudah putus asa sebenarnya untuk disembah di negeri kalian ini. Karena kalau orang sudah masuk Islam dan bertauhid, tidak mungkin dia kembali menyembah berhala. Tapi setan ada senjata pamungkas. Sengaja setan memberikan was-was kepada kalian, kalian akan mulai meremehkan amal-amal yang kalian lakukan. Mulai meninggalkan sholat biasa, mulai meninggalkan puasa biasa, mulai meninggalkan Quran biasa, dibuat biasa semuanya. Akhirnya lama-lama hilang Islam dari dia, hanya tinggal namanya, Islam KTP. Nah, itulah setan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ayyuhan nas, inna linisaikum alaikum haqqa walakum alaihinna haqq alla yuti'na furushakum ghairakum wala yudkhilna ahadan takrahunahu bibuyutikum illa biidnikum wala ya'tina bifahishatin fa idza fa'alna dhalik fa innallaha adina lakum an tahjuruhunna fil madaji wa tadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in intahayna wa ata'nakum fa alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Rasul, wahai manusia, istri kalian punya hak sebagaimana kalian juga punya hak. Istri kalian punya tuntutan kepada kita para suami, sebagaimana kita juga para suami punya tuntutan kepada istri. Adapun tuntutan para suami kepada istri, tidak boleh seorang istri memasukkan siapapun ke rumah para suaminya, laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya, apakah itu orang lain ataukah kerabatnya. Kalau suami tidak suka, jangan dimasukkan. Cukup di bawah pagar saja, di luar pagar aja ketemunya, jangan dimasukkan, jangan diizinkan. Ini enggak ngantar barang COD saja suruh dibawa masuk pula, suami tak ada. Cukup di pagar, sini bayar, selesai. Ya. Ini baik hati istri antum, silahkan masuk, buat teh pula, antum tak ada. Ini kurang ajar istri yang kayak gini nih. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan jangan dimasukkan kalau suami tidak ada, kecuali dengan izinnya. Walaupun itu kerabat, kalau tidak ada izin, tidak boleh memasukkan laki-laki siapapun ke rumah suaminya. Kalau seandainya mereka ngeyel, kok masih juga dilarang jangan memasukkan, masih juga dimasukkan, maka engkau para laki-laki sudah boleh untuk menghajarnya, meninggalkan dia, maksudnya tidak menggaulinya. Kalau tidak jera juga boleh memukulnya, tapi tidak dengan pukulan yang berbekas, hanya pukulan pelajaran saja. Tapi kalau mereka taat, maka wajib kalian memberikan rizki kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka dengan baik. Tapi kalau mereka tidak taat, hentikan, jangan dikasih uang belanja lagi. Kamu kemarin dah masukkan laki-laki ke rumah ini ya, 1 bulan tak ada uang belanja, gitu maksudnya. Masalahnya dia dapat uang belanja dari laki-laki yang masuk ke rumah itu, masalah tuh. Berbaik selingkuhannya, naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, ayyuhan nas, innamal mu'minuna ikhwatun wa la yahillu limri'in malu akhihi illa anti bi nafsi minhu. Ingat, sesama muslim itu bersaudara, jangan mengambil hak orang lain kecuali karena kerelaannya. Kemudian kata Rasul, fala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ingat, jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah keimanan kalian, sehingga kalian saling berperang satu dengan yang lainnya. Ala wa inni qad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Ingat, sudah kutinggalkan kepada kalian 2 pusaka, kalau kalian berpegang tidak mungkin sesat selamanya, Al-Quran
dan sunnahku, kata Rasul. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun, kullukum li Adam wa Adamun min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Ayuhan nas, la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah, kata Rasul. Wahai manusia, Rabb kalian cuma satu, Allah. Bapak kalian juga cuma satu, Adam. Adam berasal dari tanah. Yang paling mulia di antara kalian orang yang bertakwa. Wahai manusia, tidak ada beda. Anda orang Arab, Anda bukan orang Arab, Anda berkulit hitam, Anda berkulit putih ataupun merah, yang membedakan hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul ingin menyatakan siapapun yang masuk ke dalam Islam setara. Lihat haji, semua menggunakan kain ihram, dan kain ihramnya sama. Mau kain ihram yang dipakai presiden, mau kain ihram yang dipakai menteri, mau kain ihram yang dipakai big boss, mau kain ihram yang dipakai pejabat, rakyat, orang biasa, orang fakir, orang miskin, semua sama kain ihramnya. Semua putih semua. Tidak ada karena dia pejabat ihramnya dari sutra, tidak ada karena dia Jogja ihramnya dari batik. Enggak, semua sama. Semua sama. Dan itu simbol daripada mengingatkan akan sebuah kematian. Kalian sama, dan kain ihram itu tanda daripada isyarat bahwa kalian akan mati dan dikafani dengan kain yang seperti itu. Sehingga diingatkan tuh jemaah haji itu. Itulah kesetaraan Islam. Makanya ketika Fathu Makkah, Rasul mengatakan, Aina Bilal, Aina Bilal, mana Bilal, mana Bilal. Bilal dulu seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, yang dihina oleh orang-orang Quraisy. Bilal datang, saya wahai Rasul, ada apa? Kata Rasul, naik kau ke atas Ka'bah, azan kau di situ. Kata Bilal, macam mana aku naik tinggi Ka'bah Rasul? Kata Nabi SAW, hei Abu Bakar sini kamu, hei Umar sini kamu, jongkok kamu. Kemudian Abu Bakar jongkok, Umar jongkok, Bilal naik di atas pundak Abu Bakar dan Umar, kemudian naik ke atas Ka'bah. Disaksikan orang ramai satu kota Mekah ketika Fathu Mekah. Bagaimana Bilal bisa menginjak pundak Abu Bakar dan Umar? Keduanya orang mulia, apalagi Abu Bakar yang memerdekakannya. Di sini isyarat bahwa kalau orang sudah masuk Islam, semua setara. Semua setara. Karena Islam itu memuliakan yang hina dan lebih memuliakan yang dulunya mulia. Tapi orang yang menjauh dari Islam, yang tadinya mulia jadi hina, yang tadinya hina makin menghina lagi kalau sampai menjauh dari Islam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, innallaha qad qasama likulli warisin nasibahu minal miras. Ingat, Allah sudah membagi-bagi warisan itu, jelas hitung-hitungannya. Si fulan dapat sekian 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 sekian, sudah jelas. Yang disebut dengan faraid. Wala tajuzu liwarisin wasiyah. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris karena sudah dapat dalam hitungan itu kan faraid. Ngapain minta wasiat lagi? Pamannya saya nih, karena saya yang paling banyak mengurus orang tua saya, sebelum orang mati orang tua saya ngomong, karena kamu yang paling sayang dengan saya nak, rumah ini untukmu, jangan dikasih tuh saudaramu. Ini kan wasiat. Tidak bisa. Kamu berbuat baik kepada orang tua karena Allah, bukan karena ingin dapat rumah. Wasiat itu hanya berlaku kepada yang bukan ahli waris. Kalau yang ahli waris sudah ada hitung-hitungannya, ya. Jadi tidak bisa. Kemudian kata Rasul, wal walid lil firas wal akhiril hajar. Manidda'a li ghairi abi, barang siapa yang mengaku bukan ayahnya, bukan keturunannya, aw tawalla ghaira mawali fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Maka di ujung hadis Rasul mengatakan, siapa yang menisbatkan sebuah nasab yang bukan nasabnya, maka dia dapat laknat Allah, laknat malaikat dan manusia secara keseluruhan. Hati-hati.
Orang-orang yang sedikit-sedikit punya nasab ke Nabi, kalau betul, alhamdulillah, saya hormat Anda min dzurriyyah Nabi. Kalau Anda bisa mengumpulkan ketakwaan, 2 keistimewaan Anda punya. 1, Anda orang yang beriman dan bertakwa, dan Anda termasuk turunan Nabi. Kita hormat sama Anda. Tapi kalau hanya klaim-klaim saja, tidak ada bukti Anda sampai ke sana, ingat, Allah laknat engkau. Fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Allah melaknat kalian. Malaikat, manusia akan melaknat kalian. Kemudian di ujung hadis, di ujung ceramahnya Rasul mengatakan, wa antum tus'aluna anni. Ingat, kalian akan ditanya soal aku di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Fama antum qailun. Kira-kira kalian akan jawab apa? Kalau seandainya kalian ditanya oleh Allah tentang aku, sudahkah aku menyampaikan risalahku? Apa yang kalian akan jawab di hadapan Allah? Qalu, sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta ya Rasulullah. Kami bersaksi engkau sudah menyampaikan risalahmu, engkau sudah menyampaikan dakwahmu, engkau sudah menasihati kami dengan risalah Allah. Maka Rasul sambil mengangkat jarinya ke langit dan mengatakan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan aku sudah menyampaikan semuanya. Kemudian Rasul selesai dan pulang hanya beberapa waktu setelah Hajjatul Wada, tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW berpulang ke rahmatullah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara faedah yang kita bisa sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.